Halo sahabat-sahabat, selamat datang kembali di BEM Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Mujai BEM. Nah sahabat-sahabat Mujai dimanapun berada, nah saat ini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat jadi terkait dengan metode penangkapan ikan dengan berbagai alat tangkap. Nah sahabat-sahabat, seperti apa metode penangkapan ikan dengan berbagai alat tangkap? Mari kita lihat videonya berikut ini. Halo teman-teman semua, apa kalian suka makan ikan? Jika kamu sering makan ikan, kamu akan menjadi pintar dan berprestasi di sekolah. Lalu, tubuhmu akan menjadi sehat dan tidak gampang sakit. Dan bisa membuat tulang kamu kuat dan kamu bisa jadi cepat tinggi. Hah? Masih nggak mau makan ikan? Kamu bisa coba makanan olahan ikan lainnya seperti bakso ikan, nugget ikan, dan siomay ikan. Ayo minta orang tua kamu untuk selalu masak ikan, karena ikan itu sehat, bergizi, dan enak. Ayo makan ikan. Tahukah bahwa ikan-ikan yang kita konsumsi di rumah merupakan hasil tangkapan dari kapal-kapal para nelayan dengan berbagai macam alat tangkap? Mau tahu cara menangkap ikan di laut? Berikut kita akan pelajari mengenai melakukan penangkapan ikan dengan berbagai macam alat tangkap. Tujuan pembelajaran, unit ini berguna dalam mengoperasikan jaring lingkar, jaring pukat udang, jaring insang, dan alat pancing, serta menggunakan alat bantu penangkapan ikan dan menentukan fishing ground. Alat tangkap yang pertama adalah jaring lingkar. Alat ini merupakan jaring berbentuk 4 persegi panjang yang pengoperasiannya melingkari gerombolan ikan pelagis. Berikut adalah cara pengoperasian dari jaring lingkar. Jaring lingkar dioperasikan di fishing ground yang memiliki gerombolan ikan. Pertama-tama, kapal harus melingkari gerombolan ikan tersebut. Kemudian, jaring diturunkan dan bagian bawah jaringnya sedikit demi sedikit dikerutkan supaya gerombolan ikan tadi terkurung dalam jaring yang sudah kita turunkan. Itulah prinsip dasar dari pengoperasian jaring lingkar atau sering disebut dengan purse seine. Alat tangkap yang kedua adalah jaring pukat udang. Alat ini merupakan jaring pukat yang pengoperasiannya di dasar perairan dengan cara ditarik untuk menangkap ikan demersal. Berikut adalah cara pengoperasian dari jaring pukat. Pertama-tama, jaring pukat diturunkan ke dasar perairan. Kemudian alat tangkap ditarik secara perlahan dan alat tangkap akan menyapu dasar perairan.
Adapun fishing ground dari jaring pukat ini adalah perairan yang berpasir lumpur atau berlumpur pasir. Alat tangkap ini memang dikenal dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan karena bisa merusak karang-karang yang berada di dasar perairan. Selain pukat ikan yang menggunakan outerboard, ada pula pukat yang pembukaan jaringnya menggunakan bingkai atau sering disebut dengan beam troll. Biasanya alat tangkap ini digunakan untuk menangkap kerang-kerangan yang berada di dasar perairan. Namun kedua jenis alat tangkap ini sama-sama tidak ramah lingkungan. Alat tangkap yang ketiga adalah jaring insang atau gillnet. Alat tangkap ini berbentuk 4 persegi panjang yang bersifat pasif, di mana ikan-ikan yang tertangkap menyangkut pada bagian insangnya. Berikut adalah cara pengoperasian dari jaring insang. Pertama-tama, kita turunkan pelampung tanda, kemudian arah jaring kita posisikan untuk menghadang arah renang gerombolan ikan. Setelah jaring kita turunkan semuanya, maka kita tinggal tunggu beberapa jam sampai pada akhirnya ikan-ikan akan menyangkut di jaring yang kita turunkan. Inilah prinsip dasar dari jaring insang. Alat tangkap yang keempat adalah perangkap atau bubu. Alat tangkap ini bersifat pasif, berupa jebakan berbentuk kurungan tertutup sehingga ikan tidak mudah untuk keluar. Berikut adalah cara pengoperasian dari alat tangkap bubu. Pertama-tama, kita turunkan pelampung tanda, kemudian bubu yang telah dikasih umpan diturunkan ke dasar perairan satu demi satu. Kita tunggu beberapa jam sampai pada akhirnya ikan-ikan atau kepiting atau udang masuk ke dalam bubu yang telah kita pasang. Karena bersifat jebakan, maka ikan tersebut bila mana telah masuk, maka akan sulit untuk keluar kembali. Alat tangkap yang kelima adalah pancing rawai. Alat tangkap ini bersifat pasif, berupa rangkaian sejumlah pancing yang dioperasikan sekaligus, yang terdiri dari rangkaian tali utama, tali pelampung, dan beberapa tali cabang. Berikut adalah cara pengoperasian dari alat tangkap pancing rawai. Pertama-tama, kita turunkan pelampung tanda dan beberapa tali pancing yang telah dikasih umpan sekaligus. Kemudian, kita tunggu beberapa jam sampai akhirnya umpan dimakan oleh ikan-ikan. Kita lihat ikan-ikan telah memakan pancing yang telah kita kasih umpan. Kemudian kita laksanakan proses penarikan. Adapun komponen alat tangkap ini terdiri dari tali utama serta beberapa tali cabang yang memiliki mata pancing. Berikut mata pancing yang digunakan pada alat tangkap pancing rawai. Inilah komponen alat tangkap pancing rawai, di mana dalam satu tali utama terdiri dari beberapa tali cabang.
Alat tangkap yang keenam adalah pull and line. Alat tangkap ini biasa disebut dengan UHT, memiliki konstruksi terdiri dari joran, tali utama, tali sekunder, kail umpan buatan dengan target utamanya adalah ikan cakalang. Berikut cara pengoperasian dari alat tangkap pull and line. Bila mana ikan cakalang telah bergerombol di sekitar kapal kita, maka kapal akan menyemprotkan air untuk mengelabui ikan. Kemudian umpan ikan mulai dilemparkan ke sekitar gerombolan ikan supaya ikan dapat lebih mendekat kepada kapal. Setelah ikan berada di bawah kapal, maka para pemancing siap dengan jorannya untuk memancing ikan ke atas geladak kapal. Ikan pun satu persatu berterbangan dari permukaan air menuju ke geladak kapal. Dan petugas boy-boy atau yang melemparkan umpan senantiasa menjaga gerombolan ikan supaya tetap berada di sekitar kapal. Inilah proses penangkapan dengan menggunakan pull and line. Demikianlah materi pembelajaran kali ini. Semoga dapat berguna dalam melakukan penangkapan ikan dengan berbagai alat tangkap. Sampai berjumpa di materi berikutnya. Gimana sahabat-sahabat? Sudah lihat metode penangkapan ikan dengan berbagai alat tangkap? Nah, sudah tahu bukan? Nah, sahabat-sahabat, jadi itulah penyajian video dari saya. Semoga video metode penangkapan ikan ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat dan bisa memberikan pengetahuan buat sahabat-sahabat dan bagi nelayan khususnya. Nah, jadi bagi sahabat-sahabat yang mungkin sudah tahu, saya sekedar mengingatkan kembali, dan bagi yang masih belum tahu, itu ini mungkin bisa menjadi referensi bagi sahabat-sahabat. Jadi tidak lain dan tidak bukan hanya ingin mengedukasi dan memberikan gambaran terkait dengan metode penangkapan ikan dengan berbagai alat tangkap yang sudah ada, begitu sahabat-sahabat. Baik sahabat-sahabat, mungkin untuk video ini saya sudahi dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.